Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya udah ngebangun channel dari nol tapi bingung nih, kok channelnya segitu-segitu aja sih? Kok channelnya nge-stuck di situ aja sih? Dari view, subscriber, dan juga interaksi dari kalian dan juga viewer itu juga segitu-gitu aja. Nah, di sini aku mengajarkan bukan mengajarkan sih ya, aku pengen sharing ke kalian kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku sama pembelajaran aku di YouTube. Nah, bagaimana sih cara kita mengembangkan channel kita agar bisa lebih baik dari sebelumnya? Ya bisa dibilang lebih baik, maksudnya itu ya kita melangkah lebih lanjut gitu. Yang hari ini contoh misalnya view kali itu 1000, besok bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000. Jadi berkembang walaupun naiknya pelan-pelan kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun, tapi setidaknya itu ada peningkatan guys. Ya kayak saham aja sih, saham kripto investasi. Nah pasti kan ada naik turun naik turun naik turun, ujung-ujungnya ya kita bakal naik gitu selagi kalian. Nah, buat teman-teman yang mau bergabung, hello guys, welcome back in Faris Jenong atau welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini gue mau sharing ke kalian kalau misalnya 4 cara biar kalian itu bisa berkembang channel kalian. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe dulu, yang belum di like dulu, yang belum di komen dulu karena gratis itu semua ya. Ini berdasarkan pengalaman gue aja guys ya. Nah, jadi dulu itu gue Hello bisa guys, dibilang welcome back untuk in kontennya Bang. itu ya masih jelek lah tuh teman-teman bisa lihat ya. Dari gua mulai nggak jelas. Nah ini emang gaming emang gitu guys, biasa guys dulu. Kenapa gue bilang pertama kali, faktor pertama agar teman-teman bisa berkembang channel kalian itu adalah upload konsisten secara berkualitas. Kenapa aku bilang kalian terus upload? Karena secara nggak langsung teman-teman itu bakal tahu kesalahannya di mana. Contohnya, dulu aku itu kalau misalnya kalau misalnya ngupload kayak gini guys tuh, masih ada ijo-ijonya, kadang ngeframe, habis pokoknya ini dulu banget guys, dulu banget. Nah, di sini juga aku kadang upload sampai 2 jam, 1 jam. Tapi lama-lama aku sadar kalau misalnya ini tuh jelek banget buat algoritma aku dan ini bisa dibilang ya percobaan aku juga sih. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman konsisten, teman-teman bakal tahu, wah kok videoku gue tuh kayak garing gitu ya. Video gue tuh kayak kurang menarik gitu ya. Nah, lama-lama tuh teman-teman tuh bakal tahu evaluasinya apa aja. Nah, jangankan gua guys, Bang Windah, Bang Regi, Bang Tamboikun, siapapun itu, pasti awal videonya itu nggak mungkin langsung bagus instan, pasti semuanya bakal jelek guys. Nah, karena mereka konsisten aja, mereka naikin value mereka, video mereka jadi berkualitas. Nah, makanya kalau misalnya temen-temen merasa kalau dirinya nge-stuck video kalian, nah editingnya dibenerin guys, editingnya dibenerin dan public speaking kalian teman-teman juga diperbaikin. Nah makanya itu walaupun aku ngomongnya masih bata-bata, nggak terlalu bagus banget untuk public speaking, setidaknya aku pengen belajar ngomong depan kamera dan nanti ini bakal diupload dan itu salah satu ya bisa meningkatkan lah daya skill kita public speaking kita gitu. Dulu aku juga ngomongnya juga masih maksudnya kayak ya kurang lancar gitu lah istilahnya lah. Nah tapi alhamdulillah sekarang udah ada peningkatan, belum terlalu bagus banget, masih jelek lah istilahnya public speaking aku lah. Nah dan juga teman-teman kalau misalnya selain di editing video, teman-teman harus editing dari thumbnail juga, bikin thumbnail yang menarik. Nah contohnya aku masih kayak gini lah, siapa sih yang mau lihat video-video kayak gini guys? Nah tuh ujung-ujungnya aku udah mulai naik, udah mulai berani main game-game yang lain dan mulai berani untuk ya bikin sesuatu hal gebrakan yang baru lah, walaupun aku dulu itu nggak pede banget. Nah gitu ya guys ya. Nih untuk pertama, teman-teman bisa upload konsisten terus dan juga ningkatin value video kalian. Yang kedua, teman-teman harus bisa manfaatin optimasi SEO YouTube. Kenapa aku bilang contohnya? Misalnya teman-teman pengen bikin konten mukbang makanan pedas. Nah, teman-teman pengen bikin konten mukbang makan seblak. Nah, makan seblak itu kan pasti ada kaitannya sama apa? Sama makanan yang pedas. Nah, teman-teman bisa tuh CEO-nya dimanfaatin, contohnya kayak Bang Adi Dharma nih, pedas gila. Nah, kan otomatis kan orang-orang dari judulnya aja udah pedas gila. Wah, menarik nih. Nah, dilanjut lagi sama mukbang 1 ekor ayam geprek ricis pakai 200 cabai rawit. Wah, gila. Nah ini dan juga kenapa kalau misalnya aku searching mukbang makanan pedas keluar pertama kali videonya itu Bang Adi Dharma, karena CEO YouTube-nya Bang Adi Dharma udah diatur gitu. Jadi mereka itu manfaatin dari judul, hashtag, dan juga dari thumbnail juga. Thumbnail sebenarnya nggak terlalu penting ya, tapi yang paling penting itu adalah hashtag. Nah gitu ya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman udah bikin judul,
udah bikin tag, deskripsinya juga ditambah guys ya. Nah, deskripsinya ditambah dan juga sebisa mungkin dibanyakin aja deskripsinya sih. Cuman sebisa mungkin ya. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Itu untuk yang kedua, teman-teman harus bisa manfaatin optimasi SEO YouTube. Yang ketiga, teman-teman harus bisa manfaatin thumbnail dan juga judul sebagai click worthy. Nah, kenapa aku bilang sebagai click worthy? Karena itu sebagai ya bahasanya kalau misalnya kalian itu mancing, kalian butuh umpan, cacing. Cacing yang menarik pastinya akan menarik ikan yang lezat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman punya cacing, punya thumbnail yang menarik dan judul yang menarik, pastinya penonton-penonton itu pada penasaran sama video kalian. Secara nggak langsung, maka mereka itu akan mengklik video kalian. Nah, yang tadi aku scroll nih, contoh nih, teman-teman bakal penasaran mana guys? Nah, teman-teman bisa menilai sendiri ya. Karena perspektif orang masing-masing beda. Jadi pede aja, pede. Kalau misalnya menurut kalian itu udah bagus, ya udah. Maksudnya jangan terlalu lama kalian mikirkan, thumbnail gua bagus apa enggak nih ya? Jadi bakal banyak yang nonton enggak ya? Jangan terlalu banyak gitu, guys. Teman-teman setidaknya nih teman-teman tahu kriteria bagus itu menurut teman-teman itu apa, langsung aja. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau perfect juga, teman-teman bisa minta bantu sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya nih kira-kira thumbnail gue menarik gak nih? Apa yang kurang nih? Nah, kadang kan ada masukan. Nah, teman-teman bisa dimanfaatin juga tuh dari situ. Gitu ya. Dari thumbnail sama judul itu dimanfaatin guys, biar channel kalian itu cepat berkembangnya. Dan yang terakhir, teman-teman bisa manfaatin dari promosi dan interaksi ke viewer. Ini paling jarang banget YouTuber atau mungkin dari kalian itu yang ketika kalian bikin video kalian lupa untuk pertama untuk subscribe, like, comment, and share di awal video kayak tadi aku. Dan yang selanjutnya yang kalau misalnya udah di closingan, jangan lupa buat teman-teman kalau misalnya teman-teman merasa bermanfaat ini video bisa di-share aja ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk di-like juga ya dan di komen kedepannya aku bakal bahas apa lagi. Nah, itu contohnya ya. Jadi gimana caranya kita itu buat interaksi dari kita nih sebagai YouTuber nih ke penonton. Nah, biar apa kayak gitu Bang? Biar penonton kita tuh merasa kalau misalnya ya dia itu ada, kehadirannya itu ada. Jangan sampai penonton tuh kehadirannya itu cuma tak acu aja. Nah, mereka itu merasa nggak ada gitu wujudnya. Makanya itu teman-teman sebisa mungkin jangan cuma sekedar depan kamera ngomong tanpa ada interaksi sama viewer. Nah, gitu guys ya. Mungkin itu aja guys ya buat teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi kira-kira ke depannya gue bikin video apa lagi, bikin konten apa lagi, ditulis aja di kolom komentar. Nah, semuanya nggak ada instan guys. Semuanya butuh proses. Dan dari proses itu teman-teman akan berkembang. Dan jangan lupa untuk kuatin mental. Jangan sampai teman-teman ngedown karena proses kalian itu terlalu lama. Nggak ada yang tahu Bang Windah itu bisa 1 juta subscriber butuh 1 tahun, Bang Regi butuh 1 juta subscriber itu butuh 3 tahun 4 tahun, masih banyak lagi. Nggak harus teman-teman patokin ke YouTuber idola kalian. Dijadikan mereka itu sebagai motivasi dan dijadikan mereka itu referensi buat kalian agar teman-teman bisa semangat untuk YouTube. Oke? Buat teman-teman, and see you next time. Bye.